kalian di rumah. Semoga di rumah kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, materi tentang peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum belajar silahkan kalian persiapkan buku Al-Islam kalian, buka halaman 52. Mari kita simak penjelasan dari peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Hal itu ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa. Peristiwa itu adalah masa jahiliyah dan peristiwa tahun gajah. Peristiwa yang pertama yaitu masa jahiliyah. Masa jahiliyah disebut juga zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah memiliki arti zaman kebodohan. Zaman ini ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengapakah disebut zaman jahiliyah? Disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan adalah karena masyarakat jahiliyah pada saat itu menyembah patung-patung berhala. Mereka juga memiliki akhlak yang buruk, yaitu mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Masyarakat jahiliyah merendahkan derajat kaum wanita pada saat itu dengan cara mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Hal ini dilakukan karena mereka malu jika mereka memiliki anak perempuan. Masyarakat jahiliyah hidup dengan berpindah-pindah. Mereka juga terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Masyarakat jahiliyah hidup dengan penuh kebebasan. Mereka tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya sangat kacau. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa tahun gajah. Peristiwa tahun gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Makkah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut kemudian dinamai dengan Tahun Gajah. Lalu, apakah anak-anak tahu apa alasan dari Raja Abraha menyerang kota Makkah? Alasan Raja Abraha menyerang Ka'bah adalah Abraha iri pada bangsa Quraisy yang semakin terhormat karena setiap tahun Ka'bah selalu ramai dikunjungi umat manusia untuk ibadah haji. Raja Abraha sebenarnya berusaha menyaingi Ka'bah dengan mendirikan gereja yang bernama Al-Qulaisy, namun sayangnya gereja itu sepi pengunjung. Karena tidak ada seorang pun yang mau datang ke gereja Al-Qulaisy, Raja Abraha sangat marah. Kemudian mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Makkah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapakah yang masih ingat siapa itu Abdul Muthalib? Ya, benar. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil yang dibawa oleh burung ababil dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah hingga tembus ke badan mereka, sehingga pasukan bergajah banyak yang mati.
Peristiwa ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Pasukan bergajah pun akhirnya hancur lebur mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa inilah kemudian lahirlah seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal sebelum beliau lahir. Dan ketika berusia kira-kira 6 tahun, tugas SKI hari ini adalah silahkan kerjakan soal dalam buku paket Al-Islam halaman 55 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru wali kelas kalian masing-masing. Baik, alhamdulillah telah selesai penjelasan dari peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah Bu Guru berikan. Kemudian silahkan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu Guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum.